Kalau untuk hari weekend, hari yang paling ramai itu 18 kilo itu bisa sampai kurang lebih 300 porsi. Kalau untuk modal awal kisaran kita ada 1 juta ya. Ya kalau bicara omset ya wes alhamdulillah ya, untuk kita sudah berjalan 8 bulan ini, untuk 1 bulannya kita sudah sampai penghasilan kotor ini ya, kotor sudah sampai 25 juta alhamdulillah. Kalau sudah ditentukan idenya baru kita jalan. Yang penting adalah saya ambil pesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nonon, usia saya 35 tahun. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian, umur saya 30 tahun. Usaha kami adalah tentang makanan, namanya adalah Tepo Pecel Magetan Mas Al, yang berada di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu nomor 75, Arjosari, Malang. Awal inspirasi itu waktu pas di Magetan, melihat ibu-ibu itu gendong jualan tepo pecel dan dijual itu keliling. Jadi dari keliling itu waktu itu kecil masih SMP, SMA kalau nggak salah, itu jualan setiap minggu keliling, dan dari itu kok beda, ibu ini jualannya keliling gitu. Dan jualnya itu pertama itu tepo pecel, khusus tepo pecel. Jadi kalau tepo pecel itu lebih ke lontong pecel di sini. Dan dari itu pengen usaha ini itu kayak seperti ibu waktu dulu itu yang jualan itu. Jadi ada ide itu hampir 3 tahun lebih, dari tahun ini 3 tahun lebih, dan ide itu masih ide aja, mau direalisasikan masih ada kendala-kendala, dan akhirnya setelah Lebaran 2023 itu akhirnya bisa terrealisasi, yaitu Tepo Pecel Magetan Mas Al. Sebelum usaha Tepo Pecel Magetan Mas Al ini, kita sebenarnya ada usaha lain. Kita ada tentang hair studio atau salon, juga ada make up ya. Jadi kita sebenarnya berjalan dulu untuk make up dulu sebenarnya. Make up dulu baru buka salon. Nah, setelah itu terus kita mikir kita pengen mengembangkan yang lainnya di bidang kuliner. Akhirnya kita menemukan Tepo Pecel Magetan Mas Al ini. Kenapa kita dibilang unik atau beda dari yang lainnya? Karena produk kita itu mengambil dari kulonan ya, dari orang bilang itu kulonan. Mulai dari kendinya, terus dari packagingnya, terus dari kemasannya, sampai ke pelayanan, sampai ke musiknya juga kita beda. Nah, untuk menunya kita juga ada bedanya, itu kita pakai kembang turi ya. Kita pakai kembang turi, terus kita kerupuknya itu pakai lempeng, bukan peyek ya, kita pakai lempeng. Terus habis itu bumbunya juga beda. Terus kita ada mie-nya juga. Kalau yang versi lengkapnya ada mie, ada serundeng, sama kering tempe, sama lempeng. Nah, itu yang buat beda dari situ. Untuk menu, kita ada menu kendil, menu gendok, sama menu gentong, namanya itu. Nah, untuk yang kendil itu harga 5.000, isinya cuman sayur aja, turi, bayam, sama cambah, ditambah mendoan sama lempeng. Nah, kalau untuk yang gendok harga 8.000, itu kita ada ditambah lagi selain yang 5.000 tadi, ditambah serundeng sama kering tempe ya. Dan untuk yang gentong ini porsi besar, nasinya ditambah, kemudian ditambah lagi ada serundeng, kering tempe, sama mie, mendoannya dikasih juga. Itu menu yang ada di kita. Kenapa berani jualan dengan harga 5.000? Kalau idenya kan sudah hampir 3 tahun lebih, dan terrealisasi baru 2023 setelah Lebaran kemarin. Dan ini kenapa 5.000? Karena saya pengen, ya idenya itu pengen jualan seperti kayak yang di Magetan dengan harga yang sama di Magetan.
Kalau dibilang rugi atau enggak, alhamdulillah lumayan. Untuk harga 5.000 isiannya sayur pastinya bayam, kembang turi, cambah, dapat mendoan sama lempeng 1. Usaha ini sudah berjalan selama kurang lebih 8 bulan dan untuk liburnya setiap hari Senin. Ya. Rencana kita mau franchise juga. Kebetulan banyak sekali rekan-rekan yang berminat untuk berusaha seperti ini ya, jualan tipe pecel Magetan Masal ini. Nah, akhirnya kita ngomong-ngomong, rencana kita ada franchise. Dalam sehari, kalau hari Selasa sampai dengan Jumat itu 10 kilo itu bisa kurang lebih 200 porsi. Dan kalau untuk hari weekend, hari yang paling ramai itu 18 kilo itu bisa sampai kurang lebih 300 porsi. Ya, kalau bicara omset ya wes alhamdulillah ya, untuk kita sudah berjalan 8 bulan ini, untuk 1 bulannya kita sudah sampai penghasilan kotor ini ya, kotor sudah sampai 25 juta alhamdulillah. Nah, itu nanti belum kepotong untuk belanja yang lain-lain, misalkan beras, sayur dan lain-lainnya. Sama kita juga ada karyawan 1 yang bantu sama gaji karyawan. Kepotong itu aja sih. Kalau untuk modal awal kisaran kita ada 1 juta ya, itu untuk pembelian kayak seperti kompor, dandang, wajan, terus kita ada tempat kayak bumbu-bumbu itu, ada tempat nasi itu kayak bakul gitu kan, terus tempe, nah seperti itu, terus sama beli peralatan yang lainnya itu awal mulanya cuma 1 juta. Kalau kendala pasti ada. Awal-awal dulu itu kendalanya kalau di saat kemarau mencari bahan baku seperti kayak daun pisang buat pembungkusnya itu susah banget dan harganya pun juga lumayan mahal gitu. Dan kalau di musim penghujan itu untuk mencari kembang turinya itu juga susah. Kadang ada, kadang enggak. Jadi untuk kembang turi kalau di musim penghujan susah. Kalau kendala yang lain itu kayak operasional ya, di lapangan. Kebetulan kita usahanya ini kan di kampung ya, di kampung yang notabene tetangga-tetangga itu banyak. Jadi ya ada yang suka, ada yang nggak suka, itu pasti ada. Seperti mungkin parkir, karena kita jualnya di kampung, parkirnya itu jadi kendala, jadi masalah. Terus kayak keramaian itu juga jadi masalah. Ya kita harus pinter-pinter lah mengatasi akan hal itu. Kalau ditanya tentang kiat-kiat ya, dalam berusaha atau kita membuat usaha, yang pertama itu adalah cintai dulu pekerjaan itu ya. Kalau kita sudah mencintai suatu usaha atau pekerjaan, kita harus totalitas terjun, itu harus benar-benar menguasai medan pasar, itu harus menguasai. Kita lihat lingkup sekitar, yang mau konsumen itu yang seperti apa. Nah, itu nanti kita bicaranya ke konsep. Nah, baru kalau kita sudah menemukan yang mau konsumen seperti apa, baru kita konsep dengan matang. Nah, kalau semuanya sudah diatur, mulai dari konsepnya sudah matang, terus pasarnya sudah oke, terus lingkupnya kita seperti apa permintaannya, nah baru kita mencari yang namanya ide jualannya itu apa gitu. Nah, kalau sudah ditentukan idenya, baru kita jalan. Yang penting adalah niatnya, niat harus benar-benar 100% dari dalam hati. Itu kiat-kiatnya.